Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu Faiza Ayu Arifianti dan Ririn Rahmawati, telah membuat peta konsep tentang sejarah perkembangan IPS. Di Amerika Serikat terdapat lembaga yang bernama NCSS, National Council for the Social Studies. Dalam seminar NCSS, dialami banyak kebingungan dari pemikiran yang tidak jelas dan menjadi dampak perdebatan intelektual yang tidak terselesaikan. Dan pada tahun 1940 sampai 1950, NCSS mendapatkan serangan dan terjadinya tarik-menarik antara dua visi social studies. NCSS mendapat serangan tentang pertanyaan mesti tidaknya social studies ini menanamkan nilai dan sikap demokratis kepada para pemuda. Pada tahun 1955 terjadi terobosan yang besar bahwa program social studies di sekolah seharusnya diorganisasikan bukan dalam bentuk pembelajaran ilmu sosial yang terpisah-pisah. Tetapi harus diorientasikan kepada close areas atau masalah-masalah yang tabu dalam masyarakat. Dan pada tahun 1960, para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial telah mempelopori social studies sebagai suatu gerakan akademis yang berdasar dalam pendidikan. Dan juga perubahan kegiatan materi pembelajaran yang terpisah-pisah ke suatu cara untuk mencari hubungan interdisipliner. Pada tahun 1970, ternyata gelar The New Social Studies ini belum menjadi kenyataan. Mengapa? Karena tujuan pembelajarannya saling bertentangan mengenai isi pembelajaran. Dan juga perkembangannya yang sama dengan sebelumnya tentang pertemuan social studies ini. Dan hasilnya hampir sama semua. Proyek kurikulum menitik beratkan pada inquiry process, decision making, value equation, and student oriented problems. Pada abad ke-21, yaitu karakteristik dan tujuan social studies education ini masih tetap menempatkan pendidikan kewarganegaraan, yakni pengembangan civic responsibility and active civic participation sebagai salah satu esensi pengembangan kemampuan sosial dan yang berkenaan dengan visi tentang pengalaman hidupnya. Kemudian ada tradisi pedagogis, yaitu sebagai pilar utama, yang dianggap sebagai pilar utama. Yang pertama, social studies ini merupakan suatu sistem pengetahuan yang terpadu. Yang kedua, misi utama social studies adalah pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, sumber utamanya adalah social science. Selanjutnya, kita geser ke sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Di sini tertulis sulit karena belum adanya lembaga profesional di bidang pendidikan IPS seperti di Amerika Serikat, yaitu NCSS. Dan juga banyak menemukan kendala lebih bergantung pada pemikiran individual bersifat individualistis atau kelompok. Tetapi sekarang lembaga yang dimiliki Indonesia yaitu HISPISI, Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia. Pada tahun 1972, IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang civics education di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan IK Bandung. Kemudian ada perkembangan kurikulum pendidikan ilmu sosial dan IPS di Indonesia. Ada kurikulum 1964. Pertentangan antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia. Pertentangan itu kemudian berakhir dengan kegagalan Partai Komunis Indonesia melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila. Dan juga ada kelompok dasar dan kelompok cipta. Dalam kelompok dasar itu terdapat
mata pelajaran sejarah Indonesia dan geografi Indonesia. Sedangkan kelompok cipta terdapat sejarah dunia dan geografi dunia. Pada kurikulum 1975, kurikulum ini tidak dikembangkan oleh kementerian atau departemen pendidikan dan kebudayaan, tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Dan pada kurikulum 1984 itu IPS lebih maju jika dibandingkan dengan kurikulum tahun 1975. Berbeda dengan mata pelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar, untuk jenjang pendidikan menengah, nama IPS tidak lagi digunakan, melainkan disiplin ilmu sosial itu sendiri. IPS untuk jenjang pendidikan menengah diwakili mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Setiap disiplin ilmu yang disebutkan itu merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian ada kurikulum 1994. Dalam kurikulum ini pendekatan pengajaran yang integratif hanya berlaku untuk jenjang pendidikan dasar. Sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di tingkat SMP, pendekatan disiplin ilmu terpisah. Dalam GPPB disebutkan bahwa kondisi ideal mengajarkan IPS di MTS atau SMP dan MA SMA adalah setiap disiplin ilmu dalam IPS diajarkan oleh guru yang berbeda. GBPP sendiri yaitu tujuan, pengalaman, belajar, dan materi. Nah, itu sudah kami jelaskan tentang sejarah perkembangan IPS secara umum dan di Indonesia. Apabila banyak kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.